Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah rahmani wa rahmatullah. Mari kita lanjutkan sesi kedua dari pertemuan kita yang keempat ya, yaitu kajian pekanan, yaitu sampai pada tanda-tanda kiamat kubra, yaitu satu kabut, kedua dajjal, ketiga turunnya Isa alaihissalam putra Maryam ya, keempat Ya'juj dan Ma'juj, kelima matahari terbit dari barat, keenam munculnya binatang, ketujuh tiga longsor, kedelapan api muncul dari Hadramaut yaitu Yaman mengumpulkan manusia ke padang mahsyar. Ya, jadi 8 tanda tanda kiamat kubra. Baik, kabut. Yang pertama kabut dijelaskan di Al-Qur'an dalam surat Ad-Dukhan 10 sampai 11. Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin yaghsan nas hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Ya, kabut disebut dalam Al-Qur'an. Jadi tanda kiamat disebut dalam Al-Qur'an yang berbentuk kabut, ya dukhan. Ya bidukhanin mubin, ya begitu. Dia salah berbeda pendapat tentang kabut yang disebut dalam ayat ini. Apakah termasuk salah satu tanda kiamat kubra yang disebut dalam hadis Huzaifah bin Usaid, ataukah tanda tersebut sudah terjadi dan telah berlalu? Wallahu a'lam. Itu para salah berbeda pendapat. Dan di dalam penjelasan, tahukah kalian kabut apa itu? Ya, ada pembahasan di sini. Itulah kabut yang muncul pada hari kiamat. Kabut itu melenyapkan pendengaran dan penglihatan orang-orang munafik, juga melenyapkan pendengaran dan penglihatan orang-orang mukmin, seperti penyakit selesma. Setelah itu kami mendatangi Ibnu Mas'ud dan menyampaikan hal tersebut padanya. Saat itu ia tengah rebahan, ia kaget, kemudian duduk, ia berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi kalian, Qul ma as'alukum alaihi min ajar wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Ya, jadi masalah tafsir ayat tidak boleh mengada-ngada kalau tidak ada penjelasan. Ya, termasuk bagian dari ilmu adalah seorang mengatakan sesuatu yang tidak diketahui, Allahu a'lam. Begitu, ya. Kalau memang tidak ada riwayat atau tafsir yang jelas, lebih baik kita tidak menyatakannya, walaupun itu dalam ayat. Ya, kayak yang tadi itu, dukhan di sini apakah sudah terjadi atau akan terjadi? Ya, begitu. Dan ada juga hal-hal yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas ya, menafsirkan, yaitu saat perang Badar Ibnu Mas'ud berkata 5 tanda-tanda kiamat telah berlalu: kabut, kemenangan Romawi, bulan terbelah, kekalahan orang-orang yang kafir dalam perang Badar, dan siksa. Jadi kabut termasuk yang telah berlalu, wallahu a'lam, menurut Ibnu Mas'ud. Maksudnya ayat tentang kemenangan Romawi setelah sebelumnya menderita kekalahan yang disebut dalam surat Ar-Rum. Maksudnya firman Allah, padahal kamu sungguh telah mendustakannya, karena itu kelak azab pasti menimpamu, surat Al-Furqan. Ya. Jadi wallahu a'lam itu. Ya, kita dengan berusaha mencari yang paling benar, ya,
dengan penjelasan para ulama, mengutip pendapat para ulama tentang kabut tersebut, ya. Ada hadis lain menyatakan, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan sabda Nabi dalam hadis berikut. Nabi datang saat kami tengah berbincang-bincang. Beliau bertanya, apa yang kalian bicarakan? Ini hadis pengulangan seperti yang tadi yang kita bacakan. Kami menjawab kiamat, ya. Beliau bersabda, sungguh kiamat tidak terjadi hingga kalian melihat 10 tanda-tanda sebelumnya, ya. Terus hadis itu sampai padang mahsyar. Kita nggak akan ulang lagi hadis tersebut. Jadi kabut yang paling penting adalah kabut. Apakah sudah terjadi atau belum? Ya, wallahu a'lam. Imam Qurtubi rahimahullah menjelaskan, diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ada 2 kabut. Mujahid menyatakan, Ibnu Mas'ud menyatakan ada 2 kabut. Salah satunya sudah terjadi dan satunya lagi masih ada. Kabut ini memenuhi ruang antara langit dan bumi. Kabut ini menimpa orang mukmin dalam wujud seperti selesma. Sementara bagi orang kafir, kabut ini menembus pendengaran mereka. Ketika itu, kabut mengembuskan angin selatan dari arah Yaman, lalu mencabut roh setiap orang mukmin, dan yang tersisa hanyalah orang-orang jahat. Nah, ini Qurtubi. Ya, jadi ada yang sudah terjadi atau belum terjadi. Ya, kalau orang mukmin seperti selesma. Ya, orang kafir akan buta dan tuli. Tapi setelah itu angin ini juga yang mencabut orang-orang yang ada orang beriman, sehingga nggak mengalami hari kiamat. Sisanya orang-orang kafir yang akan mengalami goncangan hari kiamat. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, itu masalah kabut. Mungkin jika ada materi khusus kita akan perdalam di kesempatan lain. Lalu Dajjal yang kedua, ya. Jadi ingat, 1 kabut, 2 Dajjal, 3 turunnya Isa, 4 Ya'juj Ma'juj, 5 matahari terbit dari barat, 6 munculnya binatang, 7 tenggelam atau longsor, ya. 8 api muncul dari Hadramaut. Dajjal. Di sini dijelaskan kondisi manusia sebelum munculnya Dajjal. Diriwayatkan dari Abu Umamah, ya, radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, inna qablal khurujid dajjali sanawati shidadin yusibun nasa fiha ju' syadidun ya'murullah sama'a fis sanatil ula antah bisa thulutham matariha. Jadi sebelum kiamat, ya, sungguh sebelum Dajjal muncul maksudnya, ya, terjadi 3 tahun yang sangat berat. 3 tahun yang sangat berat, ya. Saat itu manusia tertimpa kelaparan hebat. Pada tahun pertama Allah memerintahkan langit pertama agar menahan sepertiga hujannya, dan memerintahkan bumi agar menahan sepertiga tanamannya. Tuh, 1 tahun pertama hujan tidak turun. Yang biasanya turun 1 tahun itu sepertiga tidak turun. Bumi yang tadinya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan sepertiga tidak tumbuh. Di mana? Nggak tahu, wallahu a'lam. Itu dahsyatnya, artinya kelaparan itu mulai. Ya, sepertiga dari hujan ditahan oleh Allah, sepertiga makanan dari bumi ditahan. Gitu. Setelah itu pada tahun kedua, jadi 3 tahun, ya. Tahun pertama sepertiga hujan ditahan, sepertiga makanan yang keluar dari bumi ditahan. Itu tahun pertama, ya. Lalu tahun kedua Allah memerintahkan langit agar menahan 2/3 hujannya. Tahun kedua langit menahan hujannya 2/3. Kan tadi tahun pertama sepertiga. Tahun kedua 2/3 dari hujannya ditahan, nggak turun tuh hujan, ya. Di tahun kedua itu hujan 2/3 nggak turun. Jadi yang turun sepertiga. Kalau tahun pertama yang turun 2/3, yang ditahan sepertiga. Tumbuhan yang turun 2/3, ya, yang ditahan 2/3, yang turun sepertiga tahun kedua. Yang tumbuh sepertiga, yang ditahan 2/3, ya. Jadi makin banyak kelaparan di tahun kedua, begitu.
Setelah itu pada tahun ketiga Allah memerintahkan langit untuk menahan seluruh hujannya hingga tidak menurunkan setetes pun. Coba bayangkan 1 tahun tidak ada hujan setetes pun. La haula wala quwata illa billah. Ini berat sekali bagi orang-orang yang mengalami tanda-tanda kiamat kubro. Kita berlindung pada Allah dari hal seperti ini. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki kebutuhan melainkan pasti binasa selain yang Allah kehendaki. Ya, langit tidak menurunkan setetes pun dan memerintahkan bumi untuk menahan seluruh tanamannya. Ini tahun ketiga berat nih. Langitnya tidak menurunkan seluruh hujan 1 tetes pun. Kalau ini kan masih banyak nih, 1,5 gelas. Ini setetes pun tidak turun dari langit. Dan bumi tidak mengeluarkan ya tanamannya seluruhnya, begitu. Tidak menumbuhkan satu tumbuhan pun. Bayangkan, bumi kayak apa itu? Satu tumbuhan pun tidak tumbuh selama 1 tahun, begitu. Tidak ada satupun makhluk yang memiliki kebutuhan melainkan pasti binasa selain Allah kehendaki. Ya, Rasulullah ditanya, ya, sahabat bertanya, Rasulullah ditanya, lalu apa yang menghidupi manusia di masa itu? Ya, sahabat tuh cerdas, kebayang kan, 1 tahun nggak ada air setetes pun, tidak ada pohon satu pun tumbuh. Lalu manusia makan apa? Bagaimana situasi manusia saat itu? Ya, beliau menjawab, tahlil, tahmid, wa takbir. Bacaan-bacaan ini mencukupi mereka layaknya makanan. Ya, setahun tahlil, tahmid, takbir. Tahlil, la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. 3 ini layaknya makanan. Ya, begitu. Tahlil, tahmid, takbir. La ilaha illallah. Alhamdulillah, Allahu akbar. Makanya biasakan ini, salah satu hikmahnya, fawaidnya adalah, ya, biasakan kita membaca ini. Ini makanan manusia pada mendekati hari kiamat. Ini hadis di atas, hadis riwayat Imam Muslim. Begitu. Jadi ini dahsyat ya. Dahsyat ini. Sebelum Dajjal muncul dahsyat sekali keadaan manusia. Ya. Gitu. Imam Nawawi menyampaikan qadiyat, menjelaskan hadis yang disebut Muslim dan lainnya tentang kisah Dajjal ini merupakan hujjah yang menguatkan pendapat para pengikut kebenaran bahwa Dajjal memang ada. Ada sebagian kaum muslimin Dajjal itu nggak ada. Ada bilang Dajjal itu televisi, dulu ada pernah seperti itu. Dajjal itu monitor televisi, ya itu Dajjal, matanya 1 katanya. Ini nggak boleh mentawil-tawil sembarangan. Ya. Dajjal itu televisi, itu Dajjal katanya, karena matanya 1. Kan Dajjal matanya 1, kamera kan 1 itu. Nggak boleh seperti itu. Dajjal itu hakiki. Ya, nanti dijelaskan oleh hadis yang panjang. Dia berbentuk manusia di sebuah pulau. Ya, para sahabat ini sebelum mereka masuk Islam, mereka terdampar di pulau itu. Itu panjang, hadisnya ada. Dan nanti kita akan singgung insyaallah. Jadi Dajjal itu hakiki. Ya, demikian mazhab Ahlussunnah. Mazhab seluruh ahli hadis, fuqaha dan ahli kalam tidak seperti pendapat kalangan yang mengingkari keberadaan Dajjal seperti, ingat nih, yang mengingkari Dajjal siapa? Khawarij, Jahmiyah, dan sebahagian Mu'tazilah. Mu'tazilah orang yang mengandalkan akal. Khawarij, ya, gitu. Jahmiyah menolak sifat Allah dan lain-lain.
Nah, kemarin ada pertanyaan alasan kenapa Dajjal disebut Dajjal. Imam Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan disebut dengan nama itu karena Dajjal menutupi kebenaran ya dengan kebatilan. Dujilal Bair bil Khatran, artinya unta ditutupi dengan ter. Unta ditutupi, itu bahasa menutupinya dujilal ya. Ini bahasa saja. Dujilal ina bil zahab, artinya bejana dicat ya, dilapis emas. Maksudnya ditutupi atau dilapis. Jadi Dajjal itu menutupi kebenaran ya. Disebut Dajjal karena ia menutupi kebenaran dengan dusta. Ngaku Tuhan, ujung-ujungnya ngaku Tuhan. Ya, begitu. Banyak ya, ada penjelasan banyak masalah ini, kita cukupkan itu saja. Ciri-ciri Dajjal. Hadis dari Anas bin Malik, ia berkata Nabi SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad azara ummatahul a'war al-kadzab." Tidaklah seorang nabi diutus melainkan pasti mengingatkan umatnya si buta sebelah, si picak ya. Ya, si pendusta. Dan kita tidak boleh jika melihat ada orang bermata satu karena cacat atau dari lahir atau kecelakaan, kita bilang ini Dajjal, nggak boleh. Ya, apalagi dia orang beriman. Orang kafir juga nggak boleh, karena kita nggak ta'yin tuh nggak boleh. Ya, tapi kalau dia bohong, dia banyak dusta, dia mencaci Islam, mencaci Nabi, membakar Quran, nah itu Dajjal, bagian dari Dajjal boleh. Ya, yang membakar Quran itu ganteng-ganteng. Yang membakar Quran itu bagian dari Dajjal itu. Yang berbohong atas nama Nabi palsu dan lain-lain. Ya. Justru yang Dajjal anak buah Dajjal aslinya nggak picak, bahkan ganteng, cantik dan lain-lain, itu Dajjalin. Ya, mereka orang-orang yang pengikut Dajjal. Kalau Dajjal aslinya memang ala inahu a'war wa in rabbukum laisa bi a'wara wa maktubun baina aini kafara. Ya, si picak itu, si buta sebelah itu, ingat, ia buta sebelah mata. Dan Rob kalian, nah ditegaskan oleh Rasulullah tentang sifat Allah. Ya, begitu. Wa inna rabbakum laisa bi'a'wara. Sungguhnya Rob kalian tidak buta. A'war, tidak buta. Wa maktubun baina ainihi kafara. Ya, sesungguhnya di antara matanya tertulis kafara. Huruf kafara. Begitu. Ini ya hadis Anas bin Malik. Jadi hati-hati. Itu artinya kafir. Kalau orang beriman bisa melihat tuh. Ini Dajjal nih, ada tulisan kafara. Apakah sekarang udah mulai kelihatan? Wallahu alam. Belum ada. Pernah ada di Australia seorang ikhwan ya mu'alaf bilang, "Ustaz, saya jumpa itu ada orang tulisannya kafara di jidatnya." Dia doang yang ngelihat. Mungkin jin ya. Masa dia doang yang ngelihat? Emang yang beriman dia doang. Orang keluar sholat Jumat lagi. Ya nggak boleh begitu. Mungkin ditato kali. Ya kan, tato. Ya. Jika ada orang ngaku-ngaku dan dia sendiri yang ngelihat yang lainnya enggak, pastikan dia ini mungkin lagi kesihir. Ya. Jadi artinya dia doang yang beriman. Yang lain enggak. Emang di mana? Saya enggak lihat. Iya, saya lihat Ustaz. Loh, orangnya kayak gimana gini-gini fisiknya? Saya lihat fisik yang itu jumpa. Ya, tidak boleh. Ya mungkin halusinasi, wallahu a'lam. Diriwayatkan dari Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dajjalu awarul ainil yusra, jufalun sa'ari, ma'hu jannah wa narun, fa nuruhu jannah wa jannatu nar." Ya, Dajjal itu sebelah kirinya matanya picak, sebelah kirinya berambut lebat,
ia memiliki surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Jadi ada yang jelasin, ada yang bawa api dan air. Apinya adalah air, artinya airnya adalah api. Surganya adalah nerakanya, nerakanya adalah surganya. Gitu. Jadi hati-hati. Gitu ya. Jika ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, Pak? Silakan di sini jika ada pertanyaan. Jadi di antara dua matanya ada kafara, kafir. Gitu. Banyak hadis-hadis itu kita tidak bacakan semua. Dan ini dari hadis lain dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, ini qad hadasukum an dajjali hatta hasitu an la ta'qilu. Ya. Sungguh aku telah sering menyampaikan dajjal kepada kalian hingga aku khawatir kalian tidak paham. Maksudnya biar difahami benar-benar dajjal itu. Al-Masih dajjal adalah laki pendek, kedua betisnya menjauh, yaitu bentuk O. Pendek bentuk O, berambut ikal, ya agak keriting-keriting tapi bukan keriting yang kecil, ikal. Buta mata sebelah, tidak mencuat dan tidak masuk ke dalam, ya di antara mencuat dan ke dalam. Ya, jika ia samar bagi kalian, ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak buta, karena dia ngaku Tuhan. Ya. Tapi kok buta? Ya sudah, ingat hadis bahwa Rabb kalian tidak picek. Ingat itu. Kalau dia ngaku, kalau ya naudzubillah seorang jumpa, ingat ilmu ini bahwa Rabb kalian tidak. Karena dia ngaku Rabb, ya Syekh Utsaimin nyatakan dia ngaku Islam, setelah itu dia ngaku Tuhan ujung-ujungnya. Gitu. Ya sama itu, banyak hadis seperti itu. Ini ada hadis juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya suatu hari Rasulullah menyebut Dajjal di tengah-tengah para sahabat. Beliau menyampaikan, sungguh Allah tabaraka wa taala tidak buta. Ingat, sungguhnya Al-Masih Dajjal buta sebelah kanan matanya. Matanya seperti anggur yang mencuat. Ibnu Umar berkata, Rasulullah meneruskan, tadi malam aku bermimpi, aku berada di samping Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang dengan warna kulit sawo matang. Warna kulitnya paling bagus di antara orang-orang yang memiliki kulit sawo matang. Rambut di daun telinganya mencapai kedua pundak. Rambutnya sedang, tidak tipis, tidak tebal. Rambutnya meneteskan air. Ia meletakkan kedua tangan di atas paha. Ia mengelilingi Ka'bah seperti itu. Aku bertanya, itu siapa? Mereka menjawab, Al-Masih putra Maryam. Di belakangnya aku melihat seorang rambutnya tebal, sangat ikal, buta mata sebelah kanan. Di antara sekian orang yang aku lihat, ia sangat mirip Ibnu Qatan. Ia meletakkan kedua tangan di atas paha. Ia mengelilingi Ka'bah. Lalu bertanya, itu siapa? Mereka menjawab, itu Al-Masih Ad-Dajjal. Ini hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Arnaud dalam Tahqiqul Ihsan. Ya, jadi ini mimpinya siapa? Mimpinya Nabi. Hadis Ibnu Umar. Begitu. Beda Dajjal dan Isa alaihissalam. Isa alaihissalam sawo matang, rambutnya lurus seperti ada air, ya jatuh dari rambutnya begitu. Kalau tempat Dajjal keluar gimana? Nah, ini hadis yang panjang yang saya sebutkan. Ya, habis ini kita tutup, jika ada pertanyaan kita jawab. Kalau enggak kita tutup di hadis yang panjang ini. Ya, kita tutup dari baru dua. Kabut dan Dajjal. Dukhan dan Dajjal. Hadis yang saya sebutkan bahwa ada sahabat yang diyakinkan oleh Rasul itu Dajjal tuh yang kamu jumpa. Ya hendaknya ini hadis panjang
hadis yang dikenal dengan hadis diriwayatkan dari Fatimah binti Qais, ya, saudara Dahak bin Qais yang mendengar muazin Rasulullah menyerukan salat jamaah. Aku keluar menuju masjid, lalu salat bersama Rasulullah. Aku berada di saf paling belakang. Setelah Rasulullah SAW salat, beliau duduk di atas mimbar, beliau tertawa. Setelah itu bersabda, ya, kalau wanita paling bagus di belakang. Ini hadis dari Fatimah binti Qais. Hadisnya panjang. Artinya, hendaklah kalian masing-masing berada di tempat sholat. Setelah itu beliau bertanya. Jadi kadang-kala Rasulullah ba'da sholat zikir, mungkin setelah itu ngasih kajian. Baik nasihat, informasi. Pernah ba'da subuh sampai isya. Kayak daurah itu. Ya. Terus sholat naik mimbar lagi. Habis sholat zikir naik mimbar lagi. Terus. Ya. Kalau bisa seperti itu bagus. Ya. Besoknya nggak datang lagi. Jangan, itu takaluf. Kalau sanggup saja boleh. Ya kalau di pondok pernah kita begitu. Ya kalau di daurah gitu. Pada sholat langsung. Ya sarapan dikit. Ya tapi kalau sholat nggak dijelaskan ada sarapan. Pada sholat langsung naik mimbar ceramah, beliau menceritakan ya hadisnya itu dari awal penciptaan sampai kiamat. Yang hafal ya hafal, yang enggak ya enggak gitu. Nah kalau ini tentang Dajjal, karena penting Rasulullah nyuruh jangan bubar dulu, dengarkan ini. Dalam masing-masing berada di tempat sholat, artinya setelah sholat jangan kemana-mana, di situ saja. Ya. Setelah itu beliau bertanya, tahukah kenapa aku mengumpulkan kalian? Boleh seorang yang mau memberi, kenapa saya kumpulkan kamu? Boleh begitu, itu sunnah. Jadi enggak saling bertanya kiri kanan, ada apa sih, ada apa? Langsung jelaskan. Ya. Atau memberi izin bagi yang ada hajat silahkan meninggalkan tempat. Ya, tapi di sini nggak dikasih tahu itu. Ya. Tahukah kenapa aku kumpulkan? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, demi Allah. Ini itu menguatkan. Ya kalau seorang ingin menyampaikan yang penting seperti Rasulullah, demi Allah, aku tidak mengumpulkan kalian untuk aku sampaikan berita gembira atau peringatan. Tapi karena Tamim Ad-Dari. Ini hadis Tamim Ad-Dari yang dikenal Tamim Ad-Dari. Hadis Tamim Ad-Dari. Ia seorang Nasrani. Ya, ia datang kemudian berbaiat dan masuk Islam. Rasulullah senang ada orang Nasrani ya masuk Islam. Selalu Rasulullah senang itu karena ini menjadi ladang pahala untuk beliau, ya, jariah beliau begitu. Tandanya kita kalau mendapatkan orang yang kita dakwahkan masuk Islam, kita berharap pahala dari Allah, ya, karena Allah gitu. Ia menceritakan sesuatu yang kepadaku yang sama persis dengan kisah yang aku sampaikan kepada kalian tentang Masih Ad-Dajjal. Jadi Rasulullah pernah menceritakan, ya, tapi Tamim Ad-Dari ini menceritakan juga, padahal dia orang Kristen. Jadi sahabat itu biasa diceritakan tentang Dajjal, tentang yang sesuatu yang gaib gitu. Karena Rasulullah telah disampaikan oleh Allah melalui Jibril atau langsung. Nah, aku telah menceritakan dan saya pernah ceritakan. Nah, sekarang nih Tamim Ad-Dari menceritakan kepada kalian, begitu. Nabi memberi izin Tamim Ad-Dari untuk menceritakan kejadian aslinya. Ya, walaupun Nabi bisa menceritakan dan sama Rasulullah dipercaya sama saya, sahabat nggak percaya. Tapi karena ada orang yang langsung ngalamin, walaupun Rasulullah memberi hak kepada sahabat Tamim Ad-Dari ini untuk menceritakan langsung. Karena beliau yang tahu, yang mengalami langsung, ya begitu akhlak Rasulullah. Tidak diambil semua, walaupun sahabat akan percaya, bahkan lebih percaya Rasulullah dibanding sahabat, jelas. Keimanan sahabat pada Rasulullah beda, ya. Tapi Rasulullah memberi izin, silakan cerita begitu. Ya Rasulullah di sini seperti MC saja, ya. Nih Tamim Ad-Dari ingin cerita pada kamu, lalu, ya, gitu.
Persis dengan saya aku sampaikan kepada kalian tentang Masih Dajjal. Ia bercerita kepadaku suatu ketika, ia bercerita kepadaku suatu ketika naik perahu besar bersama 30 orang lain, Laham dan Juzam. Kalau di sini kisahnya Rasulullah hanya menjelaskan dia bercerita padaku. Setelah itu Rasulullah menjelaskan kejadiannya. Ya. Bersama 30 orang dari Laham dan Juzam, ini nama tempat. Mereka terkena badai selama sebulan di lautan. Kemudian mereka merapat ke suatu pulau di tengah lautan hingga matahari terbenam. Mereka beralih ke perahu kecil, lalu memasuki pulau itu. Mereka bertemu hewan berbulu tebal, hingga mereka tidak tahu mana kemaluan dan mana dubur hewan itu. Hewan itu berbulu lebat. Jadi biasa perahu besar selalunya ada skoci. Ya, kalau perahu yang besarnya kena badai hancur, mereka lari ke skoci. Nah ini posisinya mereka di perahu kecil di skoci gitu. Terus terdampar di suatu pulau, dan pulau itu ya seperti tidak terjamah. Ya, ada di sini namanya Virgin Island. Ya, hutan perawan, pulau perawan yang nggak pernah ada orang yang ke situ. Nah, ini seperti itu. Ya, Tamim Ad-Dari seperti itu, nyasar. Ya. Mereka bertemu hewan berbulu tebal, ya. Lalu hewan itu karena banyaknya bulu, mereka bertanya, "Siapa kamu?" Ya, hewan itu menjawab, hewan tapi bisa bicara. "Aku si pengintai." Mereka bertanya, "Pengintai untuk apa?" Hewan itu menjawab, "Wahai kaum, lihatlah orang yang ada di tempat itu. Ia sangat merindukan berita kalian." Tamim berkata, "Saat hewan itu menyebut-nyebut seorang, kami merasa takut. Jangan-jangan hewan itu setan." Tamim meneruskan, "Kami segera pergi hingga memasuki tempat itu. Di sana terdapat sesosok manusia yang sangat kekar, kuat dan kokoh yang pernah kami lihat." Jadi Tamim dan kawan-kawannya melihat seorang ini kekar, kokoh yang nggak pernah dia lihat. Ya. Begitu. Kedua tangannya terikat di leher. Antara dua lutut dan mata kakinya terdapat besi, seperti di kerantai atau di palsung, ya. Kami bertanya, "Siapa kamu?" Ia menjawab, "Kalian sudah tahu beritaku." Ya, ditanya berjawabannya seperti itu. Karena itu beritahukan kepadaku, "Kalian siapa?" Ya, justru dia balik bertanya. Mereka menjawab, "Kami dari bangsa Arab, Arab Kristen." Jadi Arab ada yang Kristen, ada yang musyrik, ada yang fitrah, seperti pamannya Khadijah, ya, pendeta fitrah itu. Dia agamanya bukan Nasrani, tapi dia paham agama-agama. Ada yang Kristen, ada yang Yahudi, Arab Yahudi, banyakan musyrik. Nah, ini Arab Kristen. Ya. Lalu di balik kami orang-orang orang Arab yang beragama Kristen, begitu. Lalu bentar. Kenapa bertanya tentang hal itu, ya? Orang itu bertanya, "Beritahuan padaku tentang pohon kurma Baisan." Ya. Jadi pertanyaan pertama Dajjal kepada orang Kristen ini tentang pohon kurma Baisan. Ya. Riwayat Al-Bukhari. Kami balik bertanya, "Kenapa kamu bertanya tentang hal itu?" Ia bertanya, "Aku bertanya kepada kalian apakah pohon-pohon kurmanya sudah berbuah?" Kami menjawab, "Sudah." Ia berkata, "Ingat, sudah hampir dekat waktunya. Pohon-pohon itu tidak akan berbuah." Jadi ciri Dajjal keluar jika pohon-pohon Baisan kurma tidak berbuah lagi, baru Dajjal keluar. Ya. Orang itu bertanya, "Beritahukan padaku tentang danau Tobariyah." Ini salah satu kota di Palestina.
Kami balik bertanya, kenapa kau bertanya tentang hal itu? Ia bertanya, apa di sana ada airnya? Kami menjawab, banyak. Orang itu berkata, ingat, sudah hampir dekat waktunya air telaga itu habis. Jadi ciri-ciri Dajjal, ya sungai yang di Palestina itu mulai kering. Ya, sungai namanya Sungai Tobaria. Ini sebuah nubuah, semua nubuah ini yang diceritakan oleh sahabat ini. Ya, Tamim Ad-Dari. Lalu Dajjal itu bertanya, beritahu padaku tentang mata air Zughar di Palestina juga. Semua ini ada di Palestina, sungai di Palestina, Zughar, ya telaga di Palestina. Apakah masih ada airnya? Ya, orang apa? Tamim dan kawannya bertanya, kenapa kau bertanya tentang hal itu? Ia bertanya, apa di mata air itu ada airnya? Ya di mata air itu bukan telaga, ya mata air. Apa masih ada airnya? Kami menjawab, ya airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam menggunakan air itu. Orang itu bertanya, beritahukan padaku tentang nabi orang-orang buta huruf. Nabi orang-orang buta huruf, apa yang ia lakukan? Kami menjawab, sudah keluar meninggalkan Mekah dan singgah di Yathrib. Jadi tanya tentang nabi. Mereka menjawab, sudah hijrah ke Yathrib, yaitu Madinah. Orang itu bertanya, apakah bangsa Arab memeranginya? Kami menjawab, ya. Orang itu bertanya, apa yang ia lakukan terhadap bangsa Arab? Kami memberitakan bahwa orang itu Nabi telah menguasai kalangan Arab yang ada di sekitarnya dan mereka patuh padanya. Ya, jadi Dajjal itu sangat mengikuti berita tentang Nabi Muhammad SAW. Begitu. Sampai pengikutnya, ya kita ini bagian. Tapi Nabi nggak jumpa Dajjal. Ya, nggak ada berita bahwa Nabi dibangkitkan memerangi Dajjal, nggak ada. Nabi Muhammad SAW selesai udah urusannya. Ya, memberitakan. Makanya seorang yang begitu agung tidak ditakdirkan untuk membunuh Dajjal. Ya, Nabi kita Khalilullah yang ditakdirkan membunuh Dajjal justru Nabi Isa alaihissalam dan di akhir ya masa umatnya nanti. Nabi hanya mengajarkan, menjelaskan. Maka kita bersyukur atas hadis-hadis yang sampai kepada kita tentang Dajjal. Jangan diremehkan dan diulang-ulang walaupun gak hafal, maknanya kita hafal. Ya, begitu. Orang itu ingat, lebih baik mereka patuh. Coba Dajjal ngajarin ya Tamim Ad-Dari. Kan ditanya bagaimana orang Arab? Ya, apakah dia memusuhinya? Iya. Terus ya mereka rata-rata ngikut. Arab sekitar Nabi Muhammad SAW hidup ngikut, yaitu baiat masuk Islam. Apa Dajjal nyatakan di sini? Ya lebih baik mereka ikut. Coba Dajjal aja masih ada kebaikan dari segini ya. Kaget saya baca di sini. Ya. Ingat ya, kami menjawab ya, kan pertanyaan Dajjal, orang itu bertanya, sudah seperti itu? Ya kan tadi Arab yang ada di sekitarnya dan mereka patuh padanya. Ya bagaimana orang Arab terhadap Nabi? Ya mereka patuh kepadanya, bukan memerangi tapi nggak berhasil. Lalu patuh. Orang itu berkata, ingat lebih baik mereka patuh padanya. Ini omongan Dajjal ini. Dajjal ngasih tahu lebih baik mereka patuh kepadanya, pada Nabi. Ya. Dajjal jahat tapi keluar dari mulutnya qaulul haq. Ya. Sebagaimana ayatul kursi keluar dari mulut syaitan ya, tapi qaulul haq yaitu hendaknya mereka membaca ayatul kursi ya maknal qaul sehingga mereka terjaga dari gangguanku, dari gangguan setan. Begitu. Ya. Nabi berkata benar itu, si pendusta itu benar. Omongannya benar, tapi dia dusta. Yaitu surat Asbabul Wurud Ayatul Kursi, Asbabun Nuzul atau Asbabul Wurud, fawaid. Ya, fadilah suratul Kursi ada
Ya begitu. Nah ini Dajjal. Ya begitu. Lebih baik mereka patuh pada. Aku akan beritahukan kepada kalian siapa aku. Dajjal akhirnya terserang. Aku adalah Al-Masih. Nah dia nggak nyebut dirinya Dajjal. Dia maksud disebut Al-Masih. Sudah hampir dekat masanya aku diizinkan untuk keluar. Dia juga minta izin. Dajjal ini bukan Tuhan. Karena minta izin dia diizinkan. Ya, aku akan keluar dan berjalan di muka bumi. Tidaklah aku meninggalkan suatu tempat melainkan aku singgahi selama 40 malam. Kecuali Mekah dan Taibah. Ya, begitu. Taibah itu Madinah. Keduanya diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, seorang malaikat ya menghampiriku dengan membawa pedang terhunus. Ia menghalangiku untuk memasuki tempat itu. Sungguh di setiap jalanan bukitnya terdapat malaikat-malaikat yang menjaga. Rasulullah bersabda, seraya memukul-mukulkan tongkat kecil beliau ke mimbar, ya. Begitu. Rasulullah mendengar berita itu langsung memukul tongkatnya ke mimbar. Inilah Taibah ya, seperti gini. Begitu. Inilah Madinah. Taibah itu ini. Jadi hadis ini di Madinah. Gitu. Ya Rasulullah senang sekali karena inilah Taibah ya, sampai 3 kali. Inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Maksudnya Madinah. Beliau bertanya, sudahkah aku sampaikan hal itu kepada kalian? Para sahabat menjawab, ya. Beliau bersabda, sungguh cerita Tamim membuatku kagum. Cerita itu mirip dengan cerita tentang Dajjal yang aku sampaikan kepada kalian. Juga tentang Madinah dan Mekah. Ingat, Dajjal berada di lautan Syam atau Yaman. Tidak, bahkan ia datang dari arah timur. Beliau menunjuk ke arah timur ya dengan tangan beliau. Fatimah binti Qais berkata, aku menghafal hadis ini dari Rasulullah SAW. Ya, begitu. Ini hadis panjang ya, kita cukupkan sampai sini kecuali ada pertanyaan. Ya Dajjal saat munculnya dan lain-lain, kita berpanjang-panjangan masalah Dajjal pun nggak apa-apa karena manfaatnya untuk masa depan. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Pak Amri ada pertanyaan? Baik. Kita cukupkan kajian kita, insyaallah bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan rekan-rekan ya ikhwas semua. Dan jangan bosan-bosan mengkaji sendiri hadis-hadis ini, karena hadis ini panjang, saya tidak bacakan bahasa Arabnya, kan terlalu panjang dan perlu dilatih di rumah. Dan silakan mengambil kitab-kitab yang sudah banyak diterjemahkan dan juga artikel-artikel di Al-Manhaj dan lain-lain, susunan para ustadz-ustadz kita. Semoga Allah memberi pahala kepada mereka semua dan para penulis buku-buku yang bermanfaat. Ini Dajjal termasuk akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan harus kita imani. Jangan disimpangkan artinya dengan TV dan lain-lain. Itu nggak benar. Dan juga hadis tadi menunjukkan pada kita, kalau ingin mempersiapkan melawan Dajjal sesuai dengan hadis, jangan asal-asalan. Jangan menggunakan hadis-hadis akhir zaman untuk mencari duit, mencari fulus, tidak boleh. Ya, ini hal-hal yang sangat bertentangan. Boleh manusia diingatkan dengan Dajjal, tapi nggak usah diikuti dengan kiat-kiat kalau mau selamat, menyiapkan peperangan dengan Dajjal. Ya, karena apa? Karena Rasulullah sendiri menegur Umar, biar aku tebas Sayyad. Kata Rasulullah, tidak akan mampu kamu. Kalau itu si Sayyad itu Dajjal, kamu tidak akan mampu. Yang mampu itu cuma Isa alaihissalam. Ya, nggak usah kita menyiapkan seperti persiapan yang aneh-aneh yang nggak ada tuntunannya. Persiapan yang benar adalah silahkan ya berusaha hijrah ke Madinah.
Mekah dan Madinah, itu silakan karena ada dalilnya itu. Silakan ya, membaca banyak doa tahiyatul doa tahiyat akhir, berlindung kepada Allah dari Dajjal, itu silakan perbanyak itu. Perbanyak salat sunat, perbanyak membaca kisah-kisah dan memperingati umat Islam akan bahaya Dajjal, silahkan. Itu dalam rangka melawan Dajjal, bukan persiapan fisik yang nggak ada tuntunannya. Ya, apalagi menggalang umat, dana umat untuk keperluan seperti itu. Ya, naudzubillah, wallahu a'lam. Ya, semua kesalahan dari saya dan syaitan, kebenaran dari Allah. Semoga kita dapat mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.